Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayu Fadli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi bioaktivitas. Baiklah, di sini kami dari kelompok 20 akan menyampaikan mengenai fitoterapi antidepresi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fairuz Nabila dengan NIM 2101123, dan rekan saya yaitu Mauizah Fadila dengan NIM 2101133. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai antidepresan. Sebelum kita membahas mengenai antidepresan, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu depresi. Depresi adalah penyakit psikologis yang dapat terjadi pada manusia, tidak tergantung jenis kelamin, umur, dan latar belakang. Depresi adalah penyakit mental yang mempengaruhi mood seseorang, kesehatan fisik, dan perilaku. Jadi, antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengobati kondisi serius yang dikarenakan depresi berat. Kadar non-transmitter, terutama norepinefrin dan serotonin dalam otak, sangat berpengaruh terhadap depresi dan gangguan SSP. Rendahnya kadar NE dan serotonin di dalam otak inilah yang menyebabkan gangguan depresi, dan apabila kadarnya terlalu tinggi menyebabkan mania. Oleh karena itu, antidepresan adalah obat yang mampu meningkatkan kadar NE dan serotonin di dalam otak. Nah, berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat timbul saat kita mengalami depresi, yaitu yang pertama adalah gejala biologis. Gejala-gejala biologis termasuk di dalamnya yaitu retardasi pemikiran dan gerak, kehilangan gairah, gangguan tidur, dan kehilangan ketertarikan terhadap kesenangan. Selanjutnya adalah gejala-gejala emosional. Gejala emosional mencakup perasaan sengsara, tidak acuh, pesimis, rendah diri, perasaan bersalah, perasaan tidak puas, tidak dapat memutuskan, dan kehilangan motivasi. Kemudian ada gejala fisik. Gejala fisik seperti kehilangan berat badan dan rambut rontok. Dan yang terakhir adalah gejala lainnya seperti hilangnya konsentrasi, meningkatnya keinginan bunuh diri. Nah, setelah mengenal apa itu depresi dan antidepresan, kita dapat membahas mengenai tanaman obat yang dapat menjadi antidepresan alami, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mauizah Fadila. Baiklah, di sini beberapa tanaman obat sebagai antidepresan ada kunyit, mengkudu, kemangi, telang, dan kopi. Tetapi kami akan membahas 3 tanaman. Yang pertama yaitu kunyit. Pada tanaman kunyit kami mengambil dari penelitian antidepresan non-psikotropik kombinasi ekstra air rimpang kunyit dan ekstra aseton kulit pisang sebagai mood booster pada mencit stres kronis ringan. Nah, kandungan dari kunyit sebagai antidepresan yaitu kurkumin. Mekanismenya dia akan menghambat MAOA dan MAO beta, mengatur tingkat norepinefrin, dopamin, dan serotonin, serta meningkatkan serotonin dan dopamin, menghambat pelepasan dari glutamat. Berdasarkan penelitian ini, cara penggunaannya yaitu dengan merebus 1 kg rimpang kunyit kering menggunakan 8 liter air panas dengan penjagaan suhu 85 derajat sampai 95 derajat Celcius sambil diaduk agak 2 jam, lalu ekstra air dipisahkan dari ampasnya. Kulit pisang ambon ini ditimbang 600 gram, lalu dirajang dan dipanaskan di blender dengan aseton 70% dan disentrifugasi. Maserat pada lapisan atas dipekatkan pada suhu 50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak pekatnya. Hasil dari penelitian ini memang dapat meningkatkan efektivitas antidepresan terhadap pencit stres kronis ringan yang signifikan 2 kali lebih unggul dibandingkan ekstrak tunggal kunyit dengan ekstrak tunggal kulit pisang, dan lebih signifikan 3 kali lebih unggul sebagai mood booster dibandingkan ekstrak tunggal kulit pisang. Selanjutnya ada mengkudu atau Morinda citrifolia yang memiliki kandungan sebagai
Antidepresannya yaitu kaempferol, quercetin, tetrahydroepoxygulinan, dan lakton. Nah, mekanismenya dia akan menghambat MAO alfa dan MAO beta. Nah, dari review jurnal ini, cara penggunaannya, ekstrak metanol molindacitrifolian ini 500 mg per kilo diberikan secara oral mampu memberikan efek yang signifikan, yaitu menurunkan durasi mobilitas pada hewan yang diuji dengan menggunakan metode TST. Nah, penelitian lain menyebutkan ekstrak etil asetat buah mengkudu pengujian secara in vitro memiliki aktivitas antidepresan juga dengan menghambat MAOA 78% dan MAOB 49%. Selanjutnya ada kopi yang digunakan bagian bijinya yang memiliki kandungan asam klorogenat, asam ferulat, dan asam kafeik sebagai antidepresannya dengan mekanisme menghambat MAOA dan MAOB. Nah, jurnal yang kami pakai masih sama dengan yang mengkudu tadi, yaitu review artikelnya. Nah, di dalam review artikel ini dijelaskan kafein dengan dosis 10 mg per kilo secara signifikan dapat mengurangi waktu imobilitas dibandingkan dengan kelompok kontrol, serta dosis tertingginya memberikan efek yang mirip dengan pemberian impramin 30 mg per kilo. Dan senyawa kafein ini dapat memblokir subunit reseptor adenosin A1, di mana hal tersebut yang meningkatkan kadar ketekolamin dan serotonin di sistem saraf pusat dan juga memiliki mekanisme kerja menghambat MAOB. Nah, penelitian lain kafein ini dengan hewan yang terpapar CUS itu menunjukkan efek antidepresan yang ditandai dengan meningkatnya dopamin dan serotonin. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum.